Subhanahu wa taala memberkahi kita, langkah-langkah kita, hari-hari kita, dan semoga pertemuan hari ini dirahmati dan berkahi olehnya. Selamat datang para peserta webinar fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang. Ini merupakan rangkaian kegiatan webinar maraton tentang fisioterapi yang sudah diselenggarakan dari minggu lalu, dan ini merupakan rangkaian kegiatan keempat, dan masih ada kegiatan 3 kali lagi minggu depan dan untuk minggu berikutnya. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang beserta dosen dan jajaran lainnya. Yang saya hormati Ketua IV Jateng beserta pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua IV Cabang Kota Semarang beserta jajarannya, seluruh mahasiswa fisioterapi Widya Husada Semarang yang saya banggakan, dan seluruh fisioterapis serta alumni fisioterapis Universitas Widya Husada. Ini ada dari Banyumas, ya, Lombok, NTB, terus tadi saya lihat juga dari Bogor, Jakarta, Pontianak, Banjarmasin. Hampir seluruh Indonesia alumni fisioterapi Widya Husada sudah banyak dan juga sudah bekerja di beberapa bagai macam sektor. Untuk mempersingkat waktu kegiatan kita hari ini, langsung saja kepada Bapak Zainal Abidin SST FPMH selaku Kaprodi Fisioterapi Widya Husada Semarang untuk bisa memberikan sambutan dan membuka acara kegiatan pada hari ini. Pada Bapak Zainal, saya persilahkan. Matur suwun Mas Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi siang kali ini nanti kita sama-sama bisa berjumpa, berkumpul di seminar tematik pediatrik, ya, webinar tematik. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dirawat oleh ahlinya beliau Bapak Agung bagi ilmu ini pun sama meluangkan waktu bagi kita semuanya untuk belajar bareng dengan Pak Agung. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bersama untuk kepentingan keilmuan khususnya di fisioterapi. Sebelumnya yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang atau yang mewakili genap pimpinan Universitas Widya Husada Semarang, Universitas staf dan jajarannya, teman-teman Sivitas Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang yang saya hormati, saya banggakan semuanya, dan pada Ketua IV Daerah Semarang, Ketua IV Cabang Semarang, staf jajarannya semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang sudi rawuh pada kesempatan pertemuan kali ini. Tak lupa teman-teman alumni Widya Husada dari berbagai angkatan yang bisa bergabung dalam acara webinar ini. Kemudian teman-teman mahasiswa semuanya yang setelah bergabung di dalam webinar ini, ya, yang berbahagia pada kesempatan pagi siang kali ini. Ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama sekali lagi kita bisa menimba ilmu, thalabul ilmi bareng-bareng di sini, ya kan, mencari hasanah keilmuan fisioterapi, ya, untuk meningkatkan kompetensi kita di dunia pediatrik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya nanti ini kan temanya pediatrik, sekali lagi ya nanti mohon kerjasamanya untuk semua untuk berada di proses. Nanti kalau sudah dipaparkan oleh beliau Pak Agung, kita dengarkan dengan baik, dan selanjutnya mungkin ada proses diskusi, ya kita akan diskusi dengan
Baik. Dan ikuti bagi teman-teman mahasiswa, ikuti dari awal sampai akhir sehingga tidak tertinggal informasi detik demi detik informasi yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih atas kesempatan ini, dan dengan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pagi siang kali ini dibuka. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sepatah dua patah kata dari saya yang mewakili dari Fisioterapi Widyausaha Semarang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal Abidin SSTM atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, ini sepertinya pembicara kita sudah hadir tengah-tengah kita. Wah, ini Bapak Agung Nugroho. Selamat pagi, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Biar kedengaran suaranya. Oke. Ya. Aduh. Selamat pagi. Terima kasih ini sudah datang Pak Agung dan mau bersedia mengisi kegiatan webinar pada hari ini. Dan kegiatannya memang hari ini, kemarin ada beberapa polling pediatri salah satu trending untuk yang diminta oleh teman-teman untuk mengisi materi, dan ternyata Pak Agung bersedia untuk menyampaikan materi ini. Dan sebelum saya mulai kegiatan ini, saya pengen bacakan kurikulum vitae. Ini senior saya Pak Agung ini, ya. Pak Agung Nugroho lahir di Klaten ya Pak ya? Ya. Tahun berapa ya Pak lahir Klatennya nih Pak? Oh 1971 ya Pak, Masya Allah. Masih muda Pak. 2000 atau ya? 71 ya? 6 September 1971, pendidikan terakhir diploma 4 fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta, pekerjaan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia di School and Therapy Talitakung sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini. Luar biasa ya Bapak. Lalu juga sebagai pengurus Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia, koordinator bidang ilmiah cabang Semarang, dan juga merupakan salah satu pakar fisioterapi pediatri di Indonesia ini Pak Agung. Kita beri aplaus dulu kepada pembicara pada pagi hari ini. Beliau juga sudah banyak mengikuti course baik nasional maupun internasional. Kemarin terakhir ketemu sama saya di bandara mau ke Malaysia ya Pak ya. Kemarin course tentang DNS ya Pak ya. DNS ya. Oke, nah ini nanti mungkin akan langsung di-sharing sama Pak Agung. Jadi rekan-rekan semua yang ada di webinar pada hari ini, Anda memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mengikuti acara ini. Perhatikan secara seksama, dengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, Bapak Agung, karena waktunya luar biasa. Beberapa pasien itu kalau minta sama dia itu bayarannya mahal. Nah, jadi kesempatannya untuk hari ini teman-teman silakan diskusi melalui komentar dan juga live nanti di akhir acara. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Pak Agung untuk mengisi webinar pada hari ini Pak Agung. Materi mau saya share atau dari Pak Agung share? Di-share aja. Dari saya ya? Iya, dari Mas Fajri aja, tolong. Oh, siap. Materinya ya, oke. Ya. Yang ini ya Pak Agung ya? Belum kelihatan saya. Oh ya, oke. Oke. Ini Pak Agung, nanti kalau misalnya mau bilang next, bilang aja, saya siap standby untuk ngeklik next. Oke. Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Fajri, terima kasih Pak Zainal untuk kesempatan hari ini. Sangat tersanjung gitu ya, sangat terhormat diberi kesempatan. Jadi mungkin mengawali Universitas Widyausaha ya, fisioterapi masuk ke sana ya. Iya Pak. Ya, saya harap ini nanti apa yang saya bagikan bisa menolong teman-teman untuk memahami bagian ini tentang the new ADS treatment for cerebral palsy dengan
yang paling terbaru itu memang bahasa capital flexions of the neck. Ini menjadi sesuatu yang baru saat ini. Jadi kenapa saya ingin membagikan ini, karena kemarin anak-anak yang praktek di Tali Takum, praktek di Karyadi itu masih sangat bingung dengan bahasa cintak, dengan bahasa capital flexion itu apa, mereka masih bingung gitu. Jadi nanti saya akan lebih banyak membahas ini tentang apa capital flexion, tentang cintak, tentang postural tone, tentang tonus, tentang postural control. Jadi ini hanyalah materi-materi yang apa ya, inti aja, karena sebenarnya materi ini yang ide ini muncul dari Profesor Hong Jung Sun, itu ahli Bobat, the new Bobat ya, the new Bobat, the new concept itu dari Korea, dan beliau juga sudah men-share kegiatannya nanti. Sebenarnya mau ada kursusnya, biayanya murah 13 juta. Selama 3 minggu. Beliau sebenarnya mau mengadakannya itu bulan Juni atau bulan Juli ini, kemudian Juni sampai Juli, cuma karena COVID ini dibatalkan. Sementara nunggu waktu dalam kondisi nanti apa ya, kalau COVID sudah selesai lah, tapi nggak mungkin selesai kelihatannya ya. Nah, kita akan nunggu itu, nanti akan ada kursusnya, itu akan sangat luar biasa. Monggo dilanjut. Ya, next. Ya. Belum. Ya. Oke. Teori awalnya, teori yang tadi sebelumnya. Sorry. Sebelumnya. Ya. Teori yang sejak dahulu gitu ya, bahwa seseorang bergerak itu sifatnya dari kepala, jadi cephalocauda. Jadi proses fisioterapi terhadap anak-anak pun kita konsepnya, prinsipnya harus cephalocauda. Nah, ini sama Profesor ini Hong Jung Sun dilengkapi lagi bahwa gerakan itu dimulai dari kepala, terutama pergerakan fleksi kepala, kemudian nanti akan yang membentuk capital flexion. Capital flexion itu satu paket antara fleksi kepala, fleksi leher, dan juga cintak. Menarik cin itu nih apa? Dagu ya, dagu ke bawah gitu, menyentuh gitu. Nah, ternyata fleksi kepalanya itu bukan benar-benar mendekuk leher gitu, enggak. Dan proses itu terjadi diawali dari area lateral, itu diawali dengan vertebra cervicalis sisi lateral diluruskan dulu. Nah, baru kemudian C1 dan C2 di bagian occipital kita sedikit turun. Ya, kita sedikit turun gitu, sedikit fleksi. Jadi tidak benar-benar kepala itu nunduk, tidak, tetapi tegap kayak tentara. Coba dibayangkan kayak begitu. Nah, apa efeknya di situ? Ketika kita melakukan capital flexion, efeknya itu ternyata itu akan terjadi koneksi. Mulai dari vertebra cervical, dia nyambung ke torak kemudian nyambung ke lumbal. Ini yang akan mempengaruhi. Jadi tonus posturalnya akan meningkat di situ. Jadi kunci awal itu cephalocauda itu adalah dimulai dengan capital flexion. Capital flexion. Ini nanti teman-teman adik-adik mahasiswa akan ketemu itu. Jadi kalau dengar, ya coba capital flexion, cinta, jangan sampai bingung. Gitu. Dijelaskan, oh apa capital flexion, kita harus melihat kepala dalam kondisi tarik lurus, sisi lateralnya, keduanya, kemudian C1, C2 mulai fleksi, sedikit fleksi, itu kemudian akan terjadi proses yang namanya koneksi, jadi interkoneksi antara cervical, torakal, dan lumbal. Itu akan ada postural tone-nya akan meningkat. Nah, di sini kita akan lihat. Sudah cukup jelas ya, kira-kira ya, gitu ya. Postural tone
Jangan salah dengan tonus otot. Tonus otot itu kita bisa ketahui dengan cara di palpasi. Postural tone itu bukan mempalpasi otot, tetapi itu sebuah mekanisme. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa itu mekanisme, itu sebuah mekanisme bagaimana otot itu beraktivitas untuk merespon saat dia diam maupun saat dia bergerak. Dan akhirnya aktivitas itu dinamanya postural kontrol. Jadi harus bisa dibedakan. Tonus otot, tonus postural atau postural tone, postural kontrol. Harus bisa dilihat di situ. Bisa dibedakan di situ. Jadi kalau ngecek postural tone, bukan dipegang. Bukan kemudian, postural tone-nya hipotonus. Tidak begitu. Itu tonus otot. Hipotonus dan hipertonus. Postural tone itu dilihatnya apakah ada aktivitas otot di situ secara menyeluruh. Kalau tonus otot itu hanya spesifik ototnya aja. Postural kontrol itu satu posisi di mana itu bergerak ke satu sisi depan, belakang, kanan, kiri, tetapi itu tetap terkontrol aktivitas postural tone-nya cukup bagus. Itu saya pengen cukup dalam di sini. Jadi karena capital flexion berhubungan dengan itu. Jadi ketika gagal di capital flexion, otomatis postural tone-nya nggak meningkat. Seorang anak yang cerebral palsy, saya ingin bahas dua aja. Bahas yang paling banyak itu diplegi dan quadriplegi. Di rata-rata di klinik diplegi, quadriplegi. Ada sih atetoid, tapi juga nggak banyak. Itu. Diplegi dan quadriplegi ini juga sering terjadi kerancuan. Diplegi yang tidak mendapat penanganan secara serius dengan benar sejak awal itu bisa menjadi yang namanya secondary quadriplegi. Nah, salah satu masalah adalah capital flexion-nya. Ciri anak cerebral palsy dengan diplegi dan quadriplegi itu rata-rata neck-nya di awal neck-nya selalu hiperekstensi ke belakang. Sehingga tonus hipertonus, maksudnya postural tonusnya tidak bekerja dengan baik. Postural tone-nya tidak bekerja dengan baik. Dan itu efeknya ke tonusnya. Kalau dicek, mereka yang terutama yang postur anak-anak diplegi dan quadriplegi terutama yang lahir karena prematur. Kenapa saya bilang prematur ini paling banyak? Penelitian 53% anak lahir dengan anak CP dan diplegi dan quadriplegi itu lahir dengan prematur. Jelas dong, artinya kita tahu tonus ototnya kayak apa. Artinya preterm, ada yang postterm. Lebih banyak ke preterm. Sebentar, saya minum agak serak. boleh, Pak. Seger nih kayaknya. Ya, nggak puasa ya. Monggo Pak, lanjut. Iya. Tadi kita sampai di preterm dan postterm. Yang preterm dan full term. Yang preterm itu biasanya yang prematur itu tonus ototnya sebagian besar hipotonus. Karena postural tone-nya nggak baik. Hiperekstensi neck itu menyebabkan penurunan tonus. Salah satu ciri yang muncul adalah di area proksimal badan atau proksimal dari tubuh itu hipotonus, kemudian tapi yang distal itu hipertonus. Bentuknya begini. Kelihatan nggak ya? Semuanya akan muntir begini, kepala begini. Kemudian di pelviknya mengalami yang namanya anterior tilt. Kalau kita lakukan gerakan yang sama, kita dangak, kita pasti akan anterior tilt, maka otot-otot diafragma, otot-otot di perut kita, rectus, kemudian transverse, oblique, kayak begitu, menjadi lembek. Tapi begitu kita tegak, kita capital flexion,
itu mereka akan berkontraksi. Tonus akan meningkat. Kemudian pelvic akan posisi netral. Dari anterior rotate, dia ditarik sedikit ke posterior rotate. Jadi lebih tekan. Nah, itu pentingnya capital flexion. Pola baru yang ide-ide baru yang dikembangkan oleh Hong Yung Sun. Ternyata capital flexion itu satu, dipengaruhi oleh mata. Jadi mata anak dengan cerebral palsy itu biasanya melihat ke atas. Tertarik ke atas. Otot-otot frontalis narik. Otot-otot temporalis narik. Otot-otot masseter mangap. Jadi menekan membuat dia berusaha mangap. Jadi mengeras gitu. Tapi membuat dia sehingga dia nggak bisa kontrol yang namanya reflex swallowing, reflex apalagi ya? Swallowing itu menelan, kemudian yang nyedot itu reflex apa? Sucking, ya. Reflex sucking, swallowing itu tidak, makanya mereka ngiler. Dan ketika mereka mengalami itu mempengaruhi semua. Di bahu dia terpengaruh, kemudian turun ke pelvic dia pengaruh. Kalau pelviknya tidak bisa bergerak 3 dimensi, maka dia nggak bisa jalan. Kemudian kaki di BOS-nya, itu kalau jijit, kalkaneusnya nggak nyentuh, itu akan ngunci semua. Ngunci lutut, ngunci di pelvic. Jadi anak-anak sini perlu dilihat di situ. Kalau dia masih jijit, kalkaneusnya nggak nyentuh tanah, otomatis gerakan pelviknya tidak bisa bergerak dengan baik. Itu gambarannya begitu. Dan itu saling mempengaruhi dari mulai kepala, capital flexion, sampai kemudian di bahu ada problem di skapulanya, ya, skapulanya nggak bisa bergerak dengan baik. Itu yang terjadi. Oke, berikutnya supaya nanti lebih. Ya, tanpa konstruksi leher yang benar atau terjadinya penyimpangan aksis seperti yang terjadi pada prematuritas, maka tadi saya jelaskan tonus postural menjadi lemah. Konstruksi leher itu jangan dibayangkan hanya oleh otot. Tapi ingat sisi vertebranya. Lihat juga otot-otot yang nggak nampak. Saya kemarin baca bukunya itu susah banget nyari gambaran anatominya itu ototnya di mana. Di sisi anterior itu otot di leher yang namanya otot oblique longitudinal superior dan inferior, tak cari di anatomi agak susah. Jadi mau naruh gambarnya di mana kesulitan. Juga di bagian posterior yang mengalami pemendekan, yang narik kayak begitu. Saya susahnya ya. Tapi itu konstruksi dari bagaimana leher itu terbentuk. C1, C2. Dan pasti seperti di gambar ini terjadi penyimpangan aksis sumbu. Ketika kepala tidak ada di aksis yang benar, tidak ada pada di posisi tengah, itu gangguan vestibularnya sangat luar biasa. Entah dia dongak atau dia jatuh, semua ototnya kolaps, itu akan terjadi otomatis. Mau diposisikan bagaimanapun dia bergerak nggak bisa selama aksesnya masih belum benar. Dilihat di mata, lihat aja matanya. Pasti naik anak-anak dengan cerebral palsy. Maka itu otomatis postural tone itu dari tubuhnya sampai ke bawah itu lemah, dan ketika lemah kita nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa beraktivitas. Itu yang terjadi. Makanya ketika nanti satu saat praktek di tumbuh kembang, jangan tergesa-gesa kemudian anak kepalanya aja belum benar, aksesnya belum benar, matanya belum benar, sudah diposisikan jalan. Karena permintaan orang tuanya, dituntun, ditetah. Itu ada sesuatu yang kita mau memperburuk. Gitu. Dan posisi yang tepat sebenarnya bukan tidur terlentang, tetapi sebenarnya anak itu diposisikan di bangku atau posisi flexor developmental. Di bangku, kemudian dibentuk nanti di berikutnya itu ada pengembangan proses
ada flexor development, ada extensor development, ada rotasi development, begitu, itu harus ada berdasarkan postural kontrolnya. Itu yang paling dasar adalah teman-teman mahasiswa sudah diajarin bahwa ada 3 dimensi dari gerakan kita. Frontal, sagittal, transversal. Itu kunci, itu tolong didalemin, itu bukan sekedar teori, tetapi itu di praktek akan dipakai. Oke, berikutnya. Ya. Ya, next. Ya, ciri khas tadi sudah saya sebutkan. Prematur, tonus posturalnya buruk. Jadi mekanisme kerja aktivitas ototnya mulai dari kepala sampai kaki jelek. Otomatis postural kontrolnya juga jelek. Baik ke frontal, sagittal maupun transversal. Itu jelek. Lihat posisi kepala, lihat posisi mulut dia terbuka, posisi bahunya, kemudian elevasi skapulanya ini nggak kelihatan ya, tapi itu gambarannya begitu. Tangannya cenderung rotasi, area perutnya bisa diperhatikan, teltingnya cenderung ke anterior, punggungnya sudah kelihatan. Kita nggak usah ngelihat punggungnya, dia pasti akan terjadi punggungnya melengkung karena core stability-nya nggak cukup bagus. Aksis kepala dan leher yang gampang berubah atau tidak pada posisi yang benar, tidak lurus, tidak di tengah, itu akan menghasilkan informasi vestibular yang salah dan tidak efektif. Baik untuk bergerak, berarti merangkak, nanti dia posisi duduk, atau bahkan ketika dia berjalan. Akan kesulitan di sana. Dan gerakan-gerakan di level kortikal itu menjadi lemah. Level kortikal itu adalah gerakan-gerakan yang disadari. Itu akan menjadi lemah karena kontrol posturalnya nggak begitu bagus. Nah, akibat dari tadi perkembangan kapitafleksi yang kurang bagus. Jadi awalnya perhatikan bagian kepala, capital flexion, cinta, tonus, postural tone, postural control. Dalam semua posisi. Itu sangat penting. Jadi jangan buru-buru kemudian melatih merangkak, kemudian melatih jalan, atau hanya kita melakukan gerakan fleksi, ekstensi, ekstremitas. Itu akan menjadi problem yang memperparah. Karena ketika kita hanya melakukan gerakan fleksi, ekstensi, ekstremitas, stretching atau penguatan yang apa, kita nggak tahu bahwa proksimal muscle itu hipotonus, apa yang akan terjadi? Bisa lepas. Oke, saya harap bahasa ini tidak terlalu susah ya. Gimana Pak Fadri? Untuk teman-teman mahasiswa, nggak terlalu berat? Iya, memang ada mahasiswa semester 1, 2, 4, sama 6, dan beberapa alumni serta fisioterapis lainnya Pak. Jadi easy going Pak, silakan dilanjutkan saja sesuai apa yang ingin disampaikan Pak Agung. Nggak apa-apa Pak, nanti insya Allah bisa paham juga. Ya, saya takutnya terlalu berat. Ya, saya jelaskan lagi. Jadi tonus postural. Tadi tonus postural itu mekanisme activated dari otot untuk menghasilkan postural kontrol yang baik, postur yang baik. Postur itu ketika diam, postural kontrol itu ketika berpindah dari posisi satu ke posisi yang lain. Oke, saya pengen memahamkan ini dulu. Saya nggak pakai itu. Kemudian yang kedua, sekali lagi, aksis kepalanya nggak benar. Ketika aksis kepala anak-anak prematur yang nggak benar, itu bisa mempengaruhi aksis di ekstremitas. Aksis itu sumbu. Garis tengah. Harus di garis tengah. Kemudian itu akan saling mempengaruhi semua. Leher, kepala, leher, bahu, pelvic, vertebra, sampai ke lutut, sampai ke ankle itu akan terpengaruh oleh adanya perubahan di aksis kepala. Ini. Dan
tadi pengaruhnya karena gangguan perkembangan capital flexion. Ini ada kayak begitu. Jadi itu menjadi sangat penting. Kita harus perhatikan yang namanya capital flexion, yang namanya cintak, yang namanya tonus otot, tonus postural, postural kontrol. Kemudian kita juga harus perhatikan aksisnya. Kemudian apalagi ya? Nanti problem-problem neurologisnya, ada spastisitas, ada flasiditas, yang kita mesti perhatikan. Itu yang sangat penting. Next, monggo Pak. Ya, ini populasi. Ini agak salah ketik sedikit. Berdasarkan laporan terakhir bahwa ada 40 hingga 50% anak-anak dengan cerebral palsy itu, nah itu kurang lengkap. Cerebral palsy itu diakibatkan oleh adanya prematuritas. Itu anak-anak dengan, jadi 40 sampai 50%. Ada yang mengatakan 53%. Kemudian 6% anak yang cerebral palsy itu lahir dengan berat badan kurang dari 1.500 atau kurang dari 1.000 gram. 11%-nya memiliki usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Jadi prematurnya terlalu pendek. Ya, ini di Korea melaporkan ada 53%. Jadi melihat kondisi sekarang, ini banyak banget sebenarnya. Kalau nggak COVID, saya dengar dari istri, Karyadi itu sehari bisa nangani anak-anak cerebral palsy itu 30 sampai 40 pasien. Kadang-kadang terapisnya cuma 3 atau 4. Nah, satu orang 10, itu sudah pulang-pulang tangan istri saya membesar. Gitu. Jadi nggak perlu latihan sama Pak Fajri untuk kayak Pak Fajri biar berotot, dia sudah. Ya. Kalau target saya di klinik saya maksimal hanya 7 pasien. Itu sudah lempe-lempe. Nah, tapi karena kondisi COVID, ya kemarin saya cuma pegang 2. Istri saya di klinik, di rumah sakit pegang 1 katanya. Terus di rumah juga kemarin cuma ada 1 pasien. Nah, kayak begitu. Sebenarnya mereka bukan nggak ada, tapi mereka masih takut dengan kondisi ini. Karena ya mereka rentan banget ya. Anak-anak dengan special need ini sangat rentan. Karena ada beberapa komorbidnya. Ada kejang, kadang-kadang ada gangguan jantungnya, kejangnya bisa kejang demam, bisa epileptik, ada yang riwayat asma, macam-macam. Nah, ini kondisi yang sebenarnya ada. Jadi di tumbuh kembang, saya praktek di tumbuh kembang itu sampai sekarang ya, kalau berpikir kita tidak akan kekurangan pasien. Ya, kita tidak akan kekurangan pasien. Di Semarang sudah ada YPAC, Semarang sudah ada Karyadi, sudah ada dekat kami itu ada Ketilang itu ada, di Talitakum ada. Kita nggak pernah kekurangan pasien, kita nggak pernah rebutan pasien. Mereka boleh milih, karena banyak. Gitu. Apalagi kalau teman-teman yang bertugas di rumah gizi, ada jatah, banyak banget. Nah, itu yang terjadi. Jadi teman-teman, ini problem pasien yang lahir dengan prematuritas. Berat badan lahir yang kurang banyak. Ini yang terjadi. Ini laporan, kalau ini kan data di Korea. Tapi di Indonesia saya belum dapat laporan itu. Terima kasih. Yang berikutnya. Nah, intervensi dini menjadi sangat penting. Jadi saya langsung di bukunya, di artikelnya Oh Jung Sun, dia langsung menekankan penanganan intervensi dini sejak bayi itu yang lahir prematur di neonatal intensive care unit. Dia menekankan di situ supaya nanti gangguannya tidak menjadi lebih parah. Begitu kita menangani lebih cepat, di mana di situ ada proses plastisitas otak, kita stimulasi semakin cepat, plastisitas otak di mana terbentuk sinapsis itu 0 sampai 2 tahun akhir itu. Tapi sekarang
beberapa dokter mengatakan sinapsis itu mulai dari proses ini ya, sudah mulai dari proses di dalam kandungan. Jadi sejak itu, jadi 1000 hari itu dimulai dari bukan sejak lahir, tapi sejak di dalam kandungan. Itu harus segera kita lakukan tindakan stimulasi. Kita harus segera lakukan tindakan-tindakan terapi. Itu menjadi sangat penting. Supaya nantinya ketika begitu dia sudah memasuki usia berapa tahun? Setahun, 2 tahun, kita tidak terlalu terlambat. Kemudian gangguan-gangguan yang terjadi, muskuloskeletal, gangguan kognitif, gangguan bicaranya tidak terlalu berat. Itu yang akan dilakukan. Nah, penting di dalam neonatal intensive care unit. Meskipun saya tidak di rumah sakit, mungkin ada nanti teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang sekarang di rumah sakit ada gambaran itu. Satu, ada reinforcing the flex posture. Di awal-awal itu penting sekali kita mengembangkan, mencegah refleks yang namanya extensor thrust dari semuanya. Nah, itu makanya ada yang kita namanya developmental flexor. Kita mengembangkan flexor developmental untuk posturnya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adaptasi sensori. Itu penting. Jadi dua itu di awal, seawal mungkin ketika fisioterapi tahu atau dirujuk oleh dokter, ini anak kemungkinan akan mengalami gangguan tumbuh kembang, kemungkinan akan mengalami cerebral palsy. Maka apa yang bisa dilakukan oleh fisioterapi? Satu, reinforce the flex posture. Dua, sensory adaptation. Jadi kita mulai bisa melakukannya di sana. Kita mulai bisa mengintervensi di sana untuk melakukan pencegahan. Tetapi kalau enggak, misalkan rata-rata yang dibawa ke klinik atau dibawa ke tumbuh kembang, itu sudah baru ketahuan kalau misalkan kok belum jalan ya, 2 tahun belum jalan ya, aduh, itu nanti prognosisnya kayak apa, kedepannya kayak apa, semuanya sudah meletot, ada apa, postural tone-nya sangat jelek sehingga posturnya jelek, kemudian banyak sudah yang mengalami dislokasi baik karena hipoton maupun karena ada subluxasi karena hiperton, karena spasisitas posisi aksis di persendian tidak benar semua. Itu akan mulai sangat susah kita lakukan. Nah, yang terpenting sekarang ya saya tergantung kepada teman-teman yang ada di rumah sakit, yang bekerja di NICU, yang melihat bayi prematur. Asal teman-teman dokter pun punya apa ya, bisa melihat teman-teman fisioterapi itu, teman-teman fisioterapi itu punya peran yang sangat-sangat vital di dalam neonatal intensive care unit. Tahun lalu kita mengadakan, PFAI mengadakan seminar dan workshop bersama dengan Prof. Jeng. Itu beliau ahlinya di neonatal intensive care unit. Sudah kita dilatih banyak. Nah, teman-teman yang rumah sakit saya pikir juga mendapatkan hal yang sangat berguna, bisa diterapkan. Nah, nanti ada adik mahasiswa, ini sederhana, nanti bisa dibahas. Dan saya sedang translate semua materinya. Nanti kalau sudah selesai, nanti tak kasih Pak Fajri deh. Ya, Pak Fajri ya. Siap. Nanti dibagikan. Bukan yang praktek di Talita Kuman ya, Pak? Siap. Gratis ya, Pak ya? Hah? Gratis kan ya? Gratis lah. Oh, mahasiswa soalnya supaya gratisan, Pak. Oh gitu, iya, gratis. Kalau bisa ada yang gepreknya sekalian. Loh. Bukan lain. Nanti sebut nama Pak Fajri 3 kali gratis, oke ya? Oke, ini aja selingan biar nggak ngantuk. Oke, kemudian sensori adaptasi. Sensori adaptasi ini juga penting. Seringkali ada problem sensoris, bisa hipersensitif, bisa hiposensitif, atau bisa naik tuh beda. Hipo bisa, atau bisa keduanya campuran. Tergantung di area mana, di telinganya, di
penciumannya, kemudian di vestibularnya, atau di proprioceptifnya, atau di taktilnya. Itu akan lebih baik, lebih cepat ditangani sejak awal. Kalau enggak, nanti semuanya kacau. Next. Ya, Pak Agung, mungkin nanti bahasanya agak sedikit beberapa disederhanakan, karena ada beberapa mahasiswa yang agak kurang paham. Gitu, ya. Ya, makanya saya perlu nanya ini. Ya, ini yang prakteknya sederhana ini. Reinforce the flex posture. Jadi kita mulai membentuk postur fleksi. Jadi perkembangan fleksi. Itu satu, aktifkan otot-otot wajah dengan cara mulut anak tertutup, khususnya di area frontalis dan masseter. Masseter ada di sini ya. Frontalis di mana ya? Di perut atau di mana? Ya, ada di frontalis. Temporalis bisa dipakai juga. Jadi area-area otot itu aktifkan. Stimulasi. Disentuh aja sudah aktif. Ya. Karena itu ada refleks-refleks di situ. Ada sucking, ada swallowing, ada apa lagi itu? Chewing. Ada refleks. Kita memanfaatkan yang namanya primitive refleks. Refleks primitif yang ada dari bayi sejak 4 bulan sebelum lahir sampai dia bertahan sampai 4 bulan, 6 bulan setelah lahir. Gunakan itu. Pasti itu sudah diajarin deh. Refleks primitif. Nanti ada sucking, swallowing, chewing. Terus apa lagi ada? Ada berikutnya masih ada banyak. Ada 4 atau berapa? Saya agak lupa. Aktifkan situ, stimulasi dengan itu. Gitu. Kalau bayi di dalam niku kan kadang-kadang masih nggak sadar. Gitu. Disuruh mangap, disuruh mingkem nggak bisa. Dia belum mudeng. Nah, satu-satunya cara adalah kita lakukan stimulasi, kita sentuh di situ. Ya, di ruang ICU, di ruang Pikoniko, atau nanti kalau memang nggak boleh masuk ke situ, ketika ada di ruang klinik penanganan, ya teman-teman tetap harus menyelesaikan itu. Stimulasi situ. Yang masih ngetes stimulasi di situ, stimulasi di situ. Di frontal, di masseter. Kalau perlu saya biasanya ngasih tambah di area nervus vagusnya. Stimulasi di situ. Otot-otot di area hyoidnya di sini. Itu perlu dilakukan. Sehingga kita ini akan mulai memperbaiki yang namanya capital flexion. Ya. Capital flexion tadi ingat ya, masih nunduk begini ya. Itu karena dipengaruhi oleh itu. Ya. Berikutnya. Ya. Ya. Berikutnya, tadi anak dengan CP, dengan prematur, matanya diposisikan, biasa dia akan melihat ke atas karena extensor neck-nya. Dia hiperekstensi, dia melihat ke atas terus. Makanya harus diturunkan. Posisikan capital flexion, mulut coba ditutup, sekaligus lakukan mobilisasi gerakan pelvis untuk memulai yang namanya koaktivasi otot-otot bagian proksimal dan otot-otot leher. Itu kecil, kalau bayi itu kecil ya. Jadi saya pegang begini, bayi yang prematur itu kecil. Paling sebesar botol aqua, berapa itu? Paling banter ya 1.500 ya. Itu paling banter di situ. Ya, efeknya akan terjadi proses pernafasan dalam sehingga tonus otot proksimal akan meningkat. Nah, ini bahasanya kayak ini. Ada yang namanya gini. Developmental flexor, perkembangan flexor itu ada gini, jadi perkembangan flexor, kemampuan anak memfleksikan diri itu untuk nanti dia bangun, untuk nanti dia berguling, itu ada satu. Dia mesti bisa capital flexion. Tadi sudah capital flexion. Yang kedua, dia harus bisa menekan namanya rib cage down. Jadi sangkar toraknya agak ditekan ke bawah.
sehingga akan ada refleks badannya lebih mengkontraksikan bagian depan. Kemudian hip, pangkal apa ya? Hip apa namanya? Hip sama knee sama ankle fleksi. Jadi bisa ke arah dorsal fleksi yang ankle-nya. Nah, posisi itu kemudian tangan juga fleksi atau mendekat ke mulut. Itu flexor development. Itu yang harus terjadi. Jadi harus bayangkan itu. Yang B ini kita harus membawa ke sana. Jadi matanya otomatis akan lihat ke bawah, tangannya kayak masuk ke mulut. Itu gerakan flexor development. Jadi ada capital flexion, rib cage down, fleksi hip dan knee, dan dorsal fleksi ankle. Itu yang harus dikembangkan ketika anak di dalam ruang ICU atau nanti ketika pertama kali datang ke klinik. Usianya berapapun, mulai dari itu. Dimulai lakukan. Lihat, jangan hanya berpikir hanya ditekuk kakinya, diluruskan. Enggak, lihat tadi frontalnya, masseternya, temporalnya juga dilihat. Lihat juga kemudian sebenarnya ada di bagian belakang kepalanya. Ini di sini ada enggak? Berikutnya coba. Berikutnya, Mas Adi. Ya. Ya, ini. Yang ketiga, saat kita kesulitan menekuk kepalanya, capital flexionnya terbentuk penuh, itu susah, baik pasif maupun aktif. Kemudian berikan mobilisasi di cervical 1 dan cervical 2 segmen. Tetapi bukan seperti mobilisasi anggota gerak itu ya, bukan seperti manipulasi. Cukup dengan 2 jari kita, itu kan lembut banget. Ada gerakan berapa ya? 1 mili kali ya. Itu udah sangat bagus. Ya. Tapi dengan sedikit banget karena dia masih bayi. Nah, itu akan menolong untuk menstimulasi vestibular. Pelan, pelan, pelan. Kemudian di area-area otot occipital, suboccipitalnya lakukan sedikit myofascial release dengan grade 1. Pegang aja, ditarik gitu. Rilis, tarik, rilis. Jari. Jangan gunakan semua. Jangan gunakan jempol. Jempol susah. Nah, kita susah mengendalikan. Gitu. Menggunakan jari telunjuk akan lebih gampang mengendalikan. Jadi untuk bayi yang berat badannya kayak gitu, kita grade 1 aja. Jadi grade 1 sedikit ada tarikan gitu aja. Tahan kurang lebih ya 3 detik aja. Kembalikan ke posisi semula. Posisi semula aktifkan di situ. Otot di situ. Nah, itu yang cara paling gampang. Nanti ditarik aja. Bukan dimasas. Dimasas juga boleh. Kalau myofascial release itu stretching. Dan ini pasif. Anak-anak nggak bisa aktif. Bisa juga dilakukan di area-area yang kalau kita melihat di sternonya agak kaku ya pakai ibu jari. Kita tetap nggak bisa. Kok pakai ibu jari? Pakai jari telunjuk. Nah, tekniknya posisi rahang searah vertebra cintak. Ini lurus. Untuk mengaktifkan tadi fleksi leher. Jangan terlalu nekuk. Sesuaikan dengan kurva yang ada. Ya, jangan dipaksa. Itu untuk membuat posisi capital flexion. Jangan terlalu nekuk, kemudian kadang-kadang karena dia hiperekstensinya parah atau ekstensor spastik yang pola ekstensornya parah, agak susah. Kita mesti lakukan rilis di situ. Mau dengan masas yang halus, efflorage atau apa, kemudian atau dengan myofascial release yang grade 1, ya, stretching sedikit, stretchingnya pasif, bukan ini ya. Jadi ingat, nanti kita bisa belajar, mungkin bisa tanya ke Pak Fajri, teman-teman, myofascial release kayak apa, atau ke Pak Zen, Pak Zen ya, Pak Zen, myofascial release-nya, begitu. Terus berikutnya. Ya. Nah, ini mengaktifkan sistem vestibular, terapis bisa menempatkan bayi dalam posisi terlentang. Nah, dekatkan kaki. Ini flexor development lagi. Dekatkan.
Karena ini gambarnya gambar yang tidak di ICU ya. Kalau di ICU kita bisa sedikit gerakan atau diganjel pakai handuk, baik di kepala maupun di kakinya. Jadi supaya di kepala ada fleksi, di kaki ada fleksi, ketemu di sana. Nah, ini tujuannya untuk menstimulasi yang namanya sensasi vestibular. Seperti pada waktu dia di dalam janin. Dia ada fleksi penuh dan kepala berputar, dia keluar menuju ini serving punya, dia mau harus keluar ke sana. Ya. Ini yang harus dikembangkan ketika di dalam ICU. Kalau nggak bisa diangkat, ganjil pakai handuk. Tapi tetap ada stimulasi tangan, kita tetap harus kerja. Kemarin Pak Slamet bicarakan, fisioterapi itu harus otaknya dan tangannya. Ya. Mungkin otaknya nggak harus besar sih, ruwet aja. Semakin ruwet otak kita, semakin tangan kita terampil. Tapi kalau otak kita halus, tangan kita nggak terampil katanya. Itu. Ya, itu yang harus kita lakukan di sana. Reinforce the flex posture, developmental flexor, itu yang harus dikembangkan dari awal. Semua baik yang di dalam ICU terutama maupun yang ketika di praktek. Sudah mulai di klinik-klinik atau di ruang latihan fisioterapi. Berikutnya. Ya. Sama fasilitasi gerakan tangan ke mulut tadi kayak begini. Untuk memegang sambil memegang pipi untuk meningkatkan body skill tangan. Jadi bagaimana menggunakan tangan, fungsi tangan kayak begitu bawa ke sana. Itu di flexor development. Bawa ke arah mulut. Kedua tangan, sistem bilateral. Karena itu pada anak-anak yang cerebral palsy tidak berkembang. Karena terganggu dengan tadi ekstensor kepalanya, hiperekstensi, kemudian di sini ada hipotonus, ada kemudian rotasi yang distal hipertonus. Dia akan kesulitan membawa tangannya ke tengah. Ini yang harus kita bantu. Dengan cara otomatis flexor kepala dulu dikembangkan. Capital flexion, capital flexion, capital flexion, chin tuck. Itu penting. Berikutnya. Ya. Sama letakkan kedua kaki pada aksis yang benar. Mobilisasi kaki untuk meningkatkan gerak dorsofleksi ankle. Nah, lakukan proksimal maka kaki perlu dilakukan fasilitasi untuk pengenalan bagaimana body scheme pada kaki. Sama, gerakan mobilisasi boleh fleksi, ekstensi, dorsifleksi ankle kayak begitu. Kalau di dalam itu ya cukup gerakannya lembut. Nampaknya lama banget ya kalau di ruangan gitu ya. Ya harusnya fisioterapi menunjukkan seperti itu. Sedikit selingan. Kemarin ada beberapa pasien mengeluh itu karena diperiksa oleh dokter sebelah. Dokter sebelah itu memeriksanya konsultasinya begini. Anaknya sudah bisa apa, Bu? Dan itu setiap kali konsultasi 3 bulan sekali pertanyaannya yang sama. Anaknya sudah bisa apa, Bu? Akhirnya orang tua pasien ngomong, loh yang dokter itu siapa? Gitu. Saya atau Bapak? Kenapa anak saya nggak diperiksa? Mosok diperiksanya kayak periksa batuk pilek hanya pakai stetoskop. Nah, kita fisioterapi punya peran yang luar biasa. Kita lebih tahu dari mereka. Kita lebih tahu, misalkan kita evaluasi ke kita, ya dicek dong refleksnya, kita bisa cek tonus ototnya, postural tone-nya, postural kontrolnya, perkembangan motoriknya yang kayak apa, flexor development-nya, extensor development-nya. Kita punya senjata, mereka nggak punya. Atau punya nggak mudah. Saya nggak tahu. Kemudian pasien itu mendingan saya konsultasi ke fisioterapi, Pak. Dijelaskan. Nah, kemenangan kita, keunggulan kita adalah kita memegang dan kita menjelaskan. Memang butuh waktu. Butuh waktu. Saya rata-rata kalau konsultasi ya kurang lebih 1 jam. Ya tarifnya tahu sendirilah. Gitu. Kan 1 jam gitu ya. Jadi ada
Tapi mereka mau bayar mahal karena jelas mereka dapat sesuatu. Kita menjelaskan, kita megang anaknya. Jangan salah, jangan megang ibunya, kita megang anaknya. Kita megang anaknya, kita gerakkan, cukup kayak begitu. Kita sedikit nulis gitu. Kalau ada teman, tolong dong ditulis ini kayak gini. Fisioterapi punya keunggulan di situ, punya kelebihan di situ. Kita tahu proses tumbuh kembang, kita tahu. Mungkin kita nggak harus tahu obatnya apa, tapi kita tahu bagaimana tumbuh kembang itu berjalan, bagaimana kita menstimulasi. Lakukan itu. Jangan jual mahal. Kemudian kayak gitu, gini aja deh, ditekuk-tekuk aja deh. Ya orang nggak tahu, fisioterapi artinya ya cuma tekuk-tekuk tok selesai. Enggak, teman-teman sekarang begini. Keunggulan profesi fisioterapi tergantung bukan pada orang lain, bukan kepada dokter sebelah, tetapi pada kita. Merebut istilahnya jangan lagi rebutan pasien hanya pasang nama, tidak. Itu nggak penting. Yang penting adalah orang tahu kita bisa apa, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh atau tidak, atau hanya biasa aja, seperti yang lain. Gitu. Sekarang infrared banyak dipakai yang oleh bukan fisioterapi. Sorot di mana, sorot sini, sorot situ. Untuk apa gitu ya? Karena kita nggak tahu fungsinya untuk apa. Nah, kita punya teknik di kampus sudah diajarkan, dan nanti ketika praktek kita dapat prakteknya, lakukan itu, dapat ilmunya, jelaskan, itu jauh lebih penting. Berikutnya. Ya, ini sensory adaptation. Adaptasi sensoris. Perlu di area yang awal biasanya taktil. Teman-teman sudah diajarkan mungkin, atau nanti yang grade berapa akan mulai diajarkan sama siapa ya, Bu Un ya. Itu akan diajarkan NS. Nah, boleh stimulasi taktil menggunakan NS boleh. Menggunakan massage boleh. Atau sedikit menggunakan tapping. Ya, tapping kayak begini. Jadi pakai jari boleh. Jadi lakukan itu dengan pelan. Dengan lembut. Itu akan menstimulasi. Stimulasi dengan pada taktil itu menjadi input. Input akan terjadi sensory processing di otak. Itu akan merubah yang namanya plastisitas, akan membentuk sinaptogenesis. Nah, proses stimulasi itu ternyata baru terbentuk yang namanya jalannya. Jadi antara sel neuron satu dengan neuron yang lain, dia bentuk jalan dengan mengeluarkan beberapa sel protein atau mineral itu butuh waktu 3-5 jam. Nah, kalau stimulasi kita cuma dilakukan dalam waktu sak gitu, sak menit, 2 menit udah selesai ya, Bu. Buat apa? 15 menit aja nggak ada apa-apanya. Terus bayarnya berapa? Ya nggak tahu. Kalau yang di Korea kemarin itu mereka satu pasien itu terapinya 3 jam. Luar biasa. Makanya perkembangannya cepat banget. Di kita sebentar. Karena kalau suruh bayar mahal juga susah. Karena di sana katanya diragati sama negara. Dibiayai sama negara. Kalau di kita BPJS terbatas hanya seminggu 2 kali. Ya, tidak optimal. Makanya teman-teman nanti begitu ini saya harap Widya Husada buka klinik tumbuh kembang juga, jadi bisa nampung beberapa pasien yang tidak tertangani dengan idealis tertentu. Satu pasien 3 jam, ya itu akan lebih jauh terkenal nanti. Berikutnya, setelah taktil, belum? Ya, ada vestibular. Vestibular caranya gampang. Anak diangkat, diayunkan. Ya. Nggak usah dilempar ke atas, nggak perlu. Nanti kalau jatuh, masalah. Ayunkan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Naik, turun. Ritmis. Ritmis itu gerakannya teratur. Ya, seperti ketika bayi di dalam kandungan. Dia masih bergerak di tengah-tengah
cairan ketuban itu. Dia bergerak ke sana kemari, tapi dia cukup nyaman. Ini untuk peningkatan adaptasi terhadap gerakan berikutnya. Berikutnya, vestibular ini yang memiliki bayi yang lahir full term, memiliki waktu cukup panjang 40 minggu beradaptasi dengan gerak dalam kandungan. Tetapi yang prematur enggak. Mereka kurang. Mereka akan mudah menangis. Karena dia ketakutan. Ada ya semacam kecemasan terhadap gravitasi. Jadi kemampuan dia melawan gravitasi enggak ada. Jadi kalau ada problem di keseimbangan dia akan nangis. Beberapa anak dengan development delay juga begitu. Awal-awalnya nangis terus. Obesity nangis gitu. Bergerak sedikit nangis. Diangkat nangis, digulingkan nangis. Itu bukan karena gembeng. Tahu gembeng ya? Nggak tahu saya Pak, apa itu? Gembeng. Nanti tolong dijelaskan Pak Zin ya. Soalnya banyak orang luar pulau loh ini Pak. Oh, gembeng itu anak yang kan dikit-dikit nangis gitu. Cengeng Pak. Apa-apa kan nangis. Cengeng Pak. Ya, cengeng ya. Oh ya, cengeng gitu katanya. Ya, dikit-dikit nangis gitu ya. Karena dia ketakutan. Jadi jangan disalahkan. Oh, kamu dasar anak cengeng. Dikit-dikit nangis. Ini ibunya mana ya? Kamu keturunannya siapa ya? Oh. Bisa nggak datang lagi tuh besok, gitu ya. Itu ada problem vestibular yang dialami. Paham gitu ya? Berikutnya. Ya, mobilisasi persendian. Ini berhubungan dengan proprioseptif. Ini penting diberikan, meskipun pasif. Atau dengan stimulasi refleks, kita bisa melakukannya. Fisioterapis harus terus melakukan itu. Supaya ada stimulasi gerakan, ada informasi gerak yang masuk ke otak. Juga penting untuk mencegah terjadinya ada kontraktur. Kenapa itu penting? Stimulasi ketika anak refleks bergerak, itu stimulasi yang kita lakukan, fasilitasi yang kita lakukan, itu direkam di otak. Meskipun kadang-kadang saya pernah dengar dari satu dosen ngomong, kita bayangkan gerakan aja itu mempengaruhi proses plasticity. Jadi ketika aktivitas itu kita lakukan, mobilisasi kita lakukan, stimulasi kita lakukan, kita juga sedang membentuk otak anak, membentuk plastisitas. Lakukan ini. Semua dari mulai tangan, lengan, tungkai, dan kaki kita lakukan. Ya, ini badannya kecil banget kayak gini, masih pakai ventilator, tetap lakukan. Buat yang sudah pengalaman di ICU pasti lebih gampang. Kalau buat saya juga, saya mungkin paling takut kalau diajak ke ruangan, nanti jangan-jangan meninggal dia. Itu yang nanti teman-teman di ICU akan lebih bagus. Berikutnya, stabilisasi masalah emosional. Ini serahkan ke orang tuanya. Ini baru yang agak menarik adalah biopsikososial. Jadi secara medis, secara biologis, secara fisik kita melakukan tindakannya. Kemudian psikologi, secara psikologi itu membangun emosi anak. Sosial dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan teknik ini anak digendong ibunya akan memberi rasa aman secara emosi dan hubungan emosi dengan antara ibu dan bayi akan baik. Dan itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Begitu? Berikutnya. Kesimpulannya, dengan interpretasi atau pemahaman kita yang tepat dari gambaran klinis prematoritas dan identifikasi dari semua elemen, baik dari tonusnya, aksisnya, postural tone-nya, kemudian apalagi ya tadi ya, aksis, tonus, postural tone, postural kontrolnya, kemudian problem-problemnya yang pola-pola misalkan pola spastiknya, pola gerakannya, kayak begitu, kita dapat mengatur prioritas tindakan kita dengan benar. Maka otomatis hasilnya juga akan benar. Begitu? Masih ada yang lain? Ya, aktivasi capital flexion akan meningkatkan kontrol
leher harus menjadi prioritas karena ini akan mempengaruhi postural tone. Postural tone mempengaruhi tonus postural. Postural tone tadi mekanisme aktivasi otot untuk bergerak. Kalau tonus otot adalah aktivitas otot itu secara tertentu aja. Jadi otot-otot itu tersendiri. Jadi kalau postural tone bisa dilihat dari reaksinya, kalau tonus otot bisa diperiksa dengan cara palpasi. Tindakan sesuaikan dengan prinsip-prinsip gerakan dasar manusia. Bukan hanya terfokus pada gerak fungsional seperti berguling, duduk, atau berjalan. Tapi juga ada flexor development, ada extensor development, ada rotasi, begitu. Itu harus dikembangkan. Begitu? Berikutnya. Ya, ide dari Profesor Hon Jung Sun, capital flexion, konsep ini pada kasus bayi prematur dengan kondisi CP menjadi langkah yang baik dalam menyempurnakan metode bebat yang selama ini kita pelajari. Saya harap ini menjadi tambahan teman-teman yang sudah mempelajari bebat. Berikutnya. Selesai, Pak. Oh, selesai. Oke, terima kasih, Pak, waktunya. Nah, begitu kalau ada pertanyaan. Oke, kepada rekan-rekan semuanya yang di sini, mungkin ada yang ingin bertanya. Coba saya lihat kolom chatnya, Pak ya. Atau mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand. Teman-teman, ya sambil menunggu peserta bertanya nih Pak Agung, memang ya, kalau bicara tentang anak nih agak penuh tricky ya, karena perkembangannya itu luar biasa, tiap individu beda-beda ya, apalagi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Pak ya. Saya sih memang nggak begitu detail paham tentang fisioterapi pediatri, cuman kalau megang anak untuk kasus-kasus olahraga ya sedikit paham lah ya. Tapi kalau pediatri Pak Agung lah yang lebih paham. Nanti anak takut Pak lihat plontosnya. Akibat stay at home terus ini rontok jadinya Pak. Ya, mungkin rekan-rekan fisioterapis, alumni dan juga mahasiswa yang mau bertanya. Oh, ini ada satu Pak dari Mas Gilang. Assalamualaikum Pak Agung, saya Gilang, alumni fisioterapi Desada, mau mengajukan pertanyaan. Bagaimana Pak pengaruh terapi latihan metode bobat untuk anak CP? Terima kasih. Nah ini mungkin lebih umum ya Pak jawabannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya menangkap metode bobat ya. Metode bobat sebenarnya selama ini saya selalu nanya ke ahlinya juga. Metode bobat itu kayak apa sih gitu? Nggak pernah dijawab dengan tegas. Oh, metode bobat itu kayak begini, kayak begitu. Metode bobat itu sebuah konsep. Jadi masalah tekniknya kayak apa itu terserah. Tetapi konsepnya harus seperti itu. Dan semua metode, mau bobat, mau neurosenso, mau DNS, mau Voita, mau Glenn-Roman, itu semua baik. Yang penting kita sebagai fisioterapis, sebagai pelakunya, menguasai konsep-konsep itu. Jadi semua metode baik. Makanya saya seringkali begini, saya nggak mau dianggap ahli neurosenso, saya nggak mau dianggap ahli metode bobat. Kadang-kadang atau DNS, enggak. Di Talitakum ada apa saja gitu. Misalkan. Orang datang ke sini, Pak Agung pakai bobat ya? Ya bobat juga pakai. Pakai DNS ya? Pakai. Pakai neurosenso? Pakai. Gitu. Tapi mana yang dipakai? Ya terserah anaknya. Saya cek anaknya butuhnya apa. Kebutuhannya apa. Yang sesuai yang mana. Kayak begitu. Jadi jangan mendewakan satu metode. Tapi semua metode bagus. Cukup bagus untuk itu isinya sekarang stimulasi, fasilitasi ke arah neurologisnya, ke arah otaknya. Mungkin begitu ya jawabannya. Jadi intinya mungkin kita jangan hanya terpaku pada satu metode ya Pak ya. Jadi kita harus punya banyak senjata ya sebagai fisioterapis. Jadi treatment itu ya sesuai kebutuhan. Jadi bukan hanya bergantung satu metode yang benar Pak Agung tadi sampaikan.
Nah, ini ada satu lagi Pak pertanyaan Ya. dari ini Mas Arif Fadilah ini Pak. Beliau ini fisioterapis pediatri Wah, di luar biasa. Banyumas ini Pak. Wah. Ini saya bacain dulu ya Pak pertanyaannya ya. Iya. Ini bagaimana kita memahami sebentar ini ke bagaimana kita memahami normal development dari sudut pandang fisioterapi seperti flexor development, extensor development, karena sejauh ini kita masih sering terlena pada milestones aja kalau anak-anak itu cuma merayap, merangkak dan lain-lain sehingga lupa fokus kaidah movementnya fisioterapis. Nah, keren nih Pak pertanyaannya Pak. Monggo Pak langsung jawab Pak. Ya. Makasih. Saya kagum nih sama Mas Arif ya. Mas Arif Fadila ya. Ya, fisioterapi. Dulu prakteknya di Tali Takum. Saya nyangka dia sekarang di pediatri. Badannya kayak begitu orangnya ya. Badannya atletis gitu. Nah, ini anak-anak ya Pak ya. Gayanya kok bukan gaya fisioterapi anak gitu. Tapi ternyata dia niat banget gitu. Luar biasa. Saya harus acungi jempol buat Mas Arif sebagai alumni Widya Usada yang saya nggak nyangka betul gitu ya. Ya, dia sukses ya saat ini ya di bidang pediatri. Iya, saya juga tertarik ini. Dari dulu kita terpaku kepada proses yang milestone-nya itu aja. Anak ngangkat kepala, ya. Kemudian mulai berguling, merayap. Kita hanya berhenti di situ. Saya menarik. Mari kita lihat komponennya gitu. Komponen dia ketika dia misalkan posisi tengkurap. Base of support-nya di mana? Akses di seluruh persendiannya posisinya benar nggak? Capital flexion-nya ada nggak? Pelvic-nya ada nggak? Posisinya anterior atau posterior? Kita harus lihat ke sana Mas Arif. Jadi ketika anak ini sudah bisa merangkak, datang, baru bisa merangkak. Cek, benar nggak merangkaknya? Satu, kalau posisi merangkak dulu benar nggak? Semua dari aspek persendiannya, spine-nya, posisi kepalanya, neck-nya, ya, aksis, kemudian capital flexion-nya, kemudian pelvic-nya, anterior posterior kemudian ketika merangkak apakah lututnya fleksi atau dia nempel, kemudian kalau bisa merangkak apakah level di homologus, homolateral atau sudah cross lateral. Itu harus dicek. Kita harus detail itu. Ya, seperti tadi saya jelaskan. Beberapa dokter sebelah itu hanya ngecek di situ. Oh sudah bisa apa? Sudah bisa merangkak. Ya sudah berarti dilanjutkan terapinya mobilisasi bertahap. Aku bikin resep kayak gitu juga bisa. Konsultasi berikutnya mobilisasi bertahap. Apa itu nggak jelas. Kita nggak pernah lihat. Coba lihat akses kepala, akses leher, akses di persendian, di bahu, di tangan, itu kayak apa? Kemudian pola geraknya, itu yang terjadi kayak begitu. Mungkin begitu. Oke, begitu ya Mas Arif. Ini saya lanjutkan pertanyaannya. Wah, banyak yang tertarik sekali Pak sepertinya dengan materi Pak Agung ini. Siap-siap jawab Pak. Ini ada 160 pertanyaan Pak. Saya baca lagi nih Pak. Assalamualaikum Pak. Saya Agus Sawawili Aprilian. Kalau semisalnya anak-anak menangis pada saat kita akan melakukan pemeriksaan, apakah harus benar dihentikan dulu Pak fisioterapinya atau pemeriksaannya baru dilanjutkan lagi? Monggo Pak. Ya, menarik. Kadang-kadang anak menangis serahkan ke ibunya, itu ya. Padahal sudah bayar 100.000, gitu ya. Sudah bayar terapinya 100.000. Tapi baru dipegang nangis, Bu, anaknya nangis, digendong dulu ya. Begitu serahkan kita nangis lagi. Terus kita sudah terlanjur bayar. Orang tuanya datang hanya untuk ngasih duit kita. Enak ya Pak? Enak ya. Fisioterapi anak gitu. Enak deh kalau begitu enak. Kalau menurut saya, sekali lagi seperti pertanyaan, kita harus punya banyak teknik, banyak metode kebutuhan anak. Kenapa anak nangis kayak tadi? Oh, ini vestibularnya nih. Nah, bagaimana dia nyaman dengan vestibular? Misalkan begitu. Oh, dia disentuh. Kadang-kadang ada yang hipersensitif. Oh, dia disentuh aja nangis. Gitu. Atau lihat wajah kita nangis, bukan lihat wajah Pak Masri, lihat wajah saya gitu nangis. Ya.
Kalau ibunya ngeliat saya nggak nangis, Pak. Oh gitu. Nah, kayak begitu. Jadi kita mesti tahu kenapa anak ini nangis. Tapi jangan sampai kemudian serahkan. Kita lakukan tindakan seringan mungkin yang tidak memperparah nangisnya gitu. Nangis ya tetap aja nangis nggak apa-apa. Yang penting tidak nangis kemudian sampai menimbulkan spastisity. Saya pernah pegang pasien nangis sampai kejang, sampai biru. Nah, orang tuanya udah tahu, Pak Agung, biarin sebentar. Paling 1 menit dia akan kembali. Gitu. Udah, kembali lagi, baru saya pegang lagi. Tetap, kalau saya pegang pasien, target saya 1 jam. 1 jam itu ketika nangis ya tetap akan tak pegang, nggak akan tak kembalikan. Gitu. Orang tuanya nemeni, silakan nemenin. Kalau orang tuanya bikin nangis, orang tuanya suruh keluar. Gitu, ya. Orang tuanya suruh keluar ya? Iya, atau orangnya suruh keluar. Ini ada lagi pertanyaan, Pak. Ya, monggo. Jadi tetap dilanjutin ya, kalau misalnya memang nangis, itu tergantung bagaimana fisioterapisnya bisa menenangkan lah, intinya begitu ya. Tapi kalau sampai kejang, kita biarkan sebentar dulu. Rilis dulu. Oke. Ya. Oke. Ya, untuk informasi itu ya. Ini satu lagi dari Mas Eko Nugroho. Selamat siang Pak Agung. Ya. Bagaimana posisi yang tepat saat melatih sensory adaptation, terutama untuk vestibular yang diayun secara ritmis? Apakah posisi terentang atau tengkurap? Pemahaman saya jika terlengkup maka tujuan capital flexion-nya apakah mampu tercapai, Pak? Ya. Gitu, Pak. Terima kasih. Untuk di awal kita lakukan dulu seperti awal tadi, perkembangan yang awal, flexor development dulu. Jadi posisi flexor development. Jadi bisa diayun kayak begitu, diterlentangkan bisa flexor development-nya. Jadi bisa di tangan kita ayunkan. Gitu. Jadi neck-nya flexion, ada hip flexion, knee flexion, kayak begitu kita coba gerakkan begitu. Sayangnya nggak ada bayi nih. Di samping saya ada istri saya, berat kalau saya ngangkat. Nah, jadi tetap harus ada capital flexion harus terbentuk. Kalau neck-nya dangak ya nggak akan capek, nggak akan dapat. Ada gangguan di vestibularnya, kemudian neck-nya ke atas. Akses di kepala tadi apa? Mengalami deviasi. Gitu. Jadi posisi yang terbaik adalah saat di flexor development. Kalau dari awal, kalau sudah bisa duduk ya oke lah, kita bisa duduk di papan, goyang, anak kita pangku, posisinya papan goyang itu ya, buat itu ya, kita ikut duduk di dalamnya, atau di atas jimbol kita duduk, kaki kita napak ya, jangan sampai kita di jimbol naik di atasnya gelundung nanti, ya, itu bisa kita lakukan. Memang yang dihindari adalah sebenarnya terlalu lama latihan di matras, terlentang di matras. Itu akan menstimulasi yang namanya ekstensor. Terasnya spastisitasnya akan jadi lebih parah. Mendingan di pangku. Kalau di matras hanya sebentar aja ketika kita melakukan stimulasi taktil atau apa kayak begitu. Tendon guide kita bisa lakukan di sana. Mungkin sekitar 15 menit awal kita lakukan di sana. Setelah itu kita baru melakukan baik di pangku, di bola, di papan keseimbangan, atau di bolster. Tergantung dia sudah usia kayak apa. Itu yang jauh lebih penting adalah ketika posisi flexor development. Sesuaikan dengan kemampuan anak. Begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Pada kondisi anak setelah lahir, kurang lebih sekitar 3 bulan, pertumbuhan anak mulai dinilai curigai kalau anak tersebut ada permasalahan pada tumbuh kembang pada anak. Setelah 10 bulan berikutnya, anak tersebut pertumbuhannya makin menurun dan lambat. Pada saat dewasa, kondisi anak tersebut, pertumbuhan tulang tidak berjalan seperti yang biasanya, dan anak terlihat kecil dan tidak meninggi pada usianya. Nah, bagaimana peran fisioterapi pada kondisi anak tersebut? Ya, agak bingung. Mungkin Pak Agung bisa menangkap pertanyaan ini, Pak? Ya, saya bisa, cuma itu anak itu kita mesti lihat ya, dia kenapa gitu. Kan ada problem-problem yang lain, gitu ya. Apakah ya mungkin CP kan bisa aja kalau tidak mendekat penanganan yang serius. Jadi mengecil dan tidak ada pertambahan baik tinggi badan. Ya, tumbuh kembangnya enggak. Saya punya keponakan, mungkin umurnya sekarang 30. Loh.
terlentang terus. Nah, karena om saya itu nggak percaya sama fisioterapi, katanya dulu waktu saya masih kuliah, dibawa ke Wonogiri, katanya mau dioperasi pakai keris gitu kepalanya. Sampai sekarang dia masih nggak percaya, ya sudah, nggak berkembang, tunggu kembang. Dia tambah panjangnya cuma sedikit, semuanya mengecil, gitu. Jadi maaf, karena cewek payudaranya juga nggak membesar. Gitu. Saya nggak perlu merabanya, tapi saya ngelihat. Iya Pak, kena marah nanti Pak kalau meraba. Iya. Jadi memang faktornya pertumbuhan itu sejak lahir sudah harus Iya, tumbuh kembang itu kalau tidak ada fasilitasi, tidak ada stimulasi, nggak terjadi. Baik, kalau dalam kondisi anak normal pun harus tetap difasilitasi Pak, atau tetap dia juga akan sesuai fasenya akan berkembang Pak? Kalau anak normal kita nggak perlu melakukan. Oke. Iya, karena stimulasi lingkungan cukup. Nggak ada problem sensoris. Jadi sebenarnya kita nggak perlu melatih anak jalan. Kalau normal ya, kita nggak perlu melatih anak merangkak. Gitu. Itu konsepnya DNS itu begitu. Jadi kita itu sudah usia 0 sampai 12 bulan itu otak sudah punya konsep, sudah punya pola. Anak usia segini akan begini, usia begini. Kita nggak perlu melatihnya. Oke. Itu. Ini lagi ada pertanyaan Pak, ya. Dari saudari Evianti, mahasiswa Universitas Widya Husada. Saya punya tetangga, ini kita nggak ngomongin orang, cuma dia ingin konsultasi Pak, ya. Yang memiliki anak mengalami CP kondisinya, namun tidak pernah menjalani pengobatan karena biaya. Pertanyaannya, apakah peran yang bisa saya lakukan sebagai tetangga dan mahasiswa fisioterapis tentang pediatri? Apa sekedar menjelaskan saja, atau boleh nggak melakukan intervensi Pak? Yang gitu. Ya, untuk sebagai mahasiswa boleh menjelaskan kalau memang sudah dikasih pelajaran kali ya. Kalau sudah sampai level berapa dapat keterampilan itu ya di Evianti. Kalau pediatri itu kayaknya semester 5 ya Pak ya? Iya. Semester 5, dia semester berapa? Kalau sudah dapat paling dia pengalaman, kita bisa melakukan yang paling mudah, misalkan stimulasi taktil. Ya, bisa nolong dia gitu. Posisi-posisi tertentu, memposisikan pada posisi yang benar, aksisnya kayak apa gitu. Nah itu mahasiswa yang cukup bagus sih kalau punya pikiran kayak gitu. Nah itu tantangan buat Universitas WH itu kelihatannya. Jadi bisa langsung ya setidaknya membantu ya Pak ya treatment ya, apalagi tetangga. Iya. Yang ringan aja, yang paling yang diketahui lah ya. Iya. Gitu. Pak, ini ada pertanyaan dari Karawang Pak. Wah, Mbak Yuliani mau share pengalaman sedikit. Ada pasien umuran kurang lebih sekitar 1 tahun usianya, itu demam tinggi. Awalnya bisa jalan, jadi nggak mau jalan Pak. Ada hiperekstensi pada lututnya, jadi kalau jalan deklik kata orang Jawa. Udah pemeriksaan dengan DDST juga, dia juga suka banget sitting. Yang mau saya tanyakan, apakah hiperekstensi ini mempengaruhi jalannya Pak? Kalau iya, apa masih bisa dibenahi pola jalannya? Karena ada hiperekstensi. Kurang lebih sekarang anaknya umur 4 tahun Pak. Ya, seperti dari awal kita lihat deh, posisi kepala, mata, rahang kayak apa. Gitu. Nanti ke bawah-bawah, ke bahunya. Hiperekstensi ini dilihat juga spine-nya kayak apa, spine ya. Kemudian pelviknya kayak apa. Posisi pelvik itu kemungkinan pelviknya terlalu anterior-rotate, jadi akan membuat knee-nya jadi hiperekstensi karena dia mencoba menjaga stability. Aksisnya salah semua. Gitu. Ada banyak kompensasi ya Pak ya? Iya. Jadi kalau melihat anak itu jangan hanya lihat satu, oh ini di lututnya, enggak, lihat dari atas. Seperti tadi, cephalocaudal, perlu dicek di situ. Kalau kita melihat perbaikan juga dari atas. Lihat semuanya. Ya. Nanti harus bisa. Kemudian core-nya pasti nggak bagus itu dari sisi di core stability-nya dari depan maupun dari belakang itu pasti nggak bagus. Itu perlu untuk dia bisa berjalan dengan baik, memperbaiki ini perlu dilatih stability proksimalnya. Itu di hip itu stability proksimalnya pasti jelek. Makanya dia kompensasinya adalah hiperekstensi ini.
untuk ngunci. Hmm. Gitu. Dan itu nanti ankle-nya jinjit nggak, dengkul tumit-tumitnya napak nggak? Ya, agak deglik, Pak. Deglik itu apa ya, Pak? Ya, deglik. Ya, coba itu perlu diperhatikan. Perhatikan dari kepala sampai itu. Terapinya sekali lagi lihat dari kepala. Karena kontrol keseimbangan, kontrol gerakan itu mulai dari kepala. Begitu. Ya. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Kayaknya maksudnya kita selesaikan 3 ini ya, Pak. Karena jam 11 kita harus close. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Mas Yusuf. Tadi Bapak bilang katanya hal yang diperbaiki salah satunya adalah problem anak Siti, tingkat kefokusan pada matanya. Terus juga tonus otot pada lehernya agar seimbang. Nah, pertanyaannya apakah metode ini bisa digabungkan secara langsung atau harus salah satu dulu menjadi goal tindakannya, Pak? Ya, ya tindakan kita biasanya harus ngelihat dulu kondisinya kayak apa. Gitu. Dari awal ada yang namanya gini, kita level awal, level basic dulu, biasanya memperbaiki dulu dari sisi sensoris, memperbaiki dari elasticity ototnya, ya sensoris, elasticity ototnya, kemudian perbaikan refleks-refleksnya. Refleks ada banyak, sensoris juga ada banyak. Kemudian coba deh lihat di sensoris dan refleks itu sangat berhubungan. Antara cranial nerve itu diperhatikan juga. Ini berhubungan dengan sensorisnya yang mungkin yang nomor 1, yang sensoris motorik, ada yang campuran gitu motorik, perbaiki di area situ dulu. Baru mengarah kepada yang namanya tadi flexor development-nya. Tapi komponennya tadi, seperti Mas Arif tanya tadi, komponennya dulu, komponen ototnya, komponen aksisnya, tonusnya, itu harus dikerjakan dulu, sensorisnya, kerjakan dulu. Semua. Dari ada level, di level basic kita harus memperbaiki komponen-komponen yang ada. Baru kemudian level berikutnya kita melangkah ke kemampuan-kemampuan seperti flexor development, rotasi, ya, kemudian extensor. Setelah itu baru kita ke aktivitas-aktivitas motorik fungsionalnya. Itu ada step-stepnya sebenarnya. Nangani anak gitu tidak langsung menuju ke step yang lebih langsung ke fungsional. Kecuali stroke kali ya. Kalau pasien stroke biasanya dari awal belum 6 bulan mungkin teman-teman yang di stroke langsung dibawa ke level yang high level. Gitu. Ya, karena kalau pasien stroke kita lebih re-teaching ya, Pak ya. Kalau anak-anak ini kan re-patterning kalau bahasa. Nah, kalau kita patterning, membentuk polanya. Iya, membentuk polanya. Jadi agak sedikit lebih ribet sebenarnya ya, Pak ya. Ini ada lagi pertanyaan, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ini saya stop dulu. Kalau nggak di stop kayaknya bakal nambah-nambah terus, Pak. Gitu. Jadi Pak Agung belum minum-minum. Mungkin minum dulu, Pak, sambil dengar pertanyaan saya, Pak. Oke, makasih. Minum dulu ya. Iya, Pak. Wah, ini luar biasa antusiasnya. Kayaknya setelah ini bakal banyak minat jadi fisioterapis pediatri. Salah teman-teman fisioterapi olahraga ini. Oke, dari Aditya Rafiq. Beberapa pasien kan saat ini banyak terstop tuh, Pak, untuk treatment di beberapa klinik. Mungkin di Telkom juga begitu. Iya. Kira-kira kemungkinan pasien yang terstop itu bakal bisa kembali seperti dia sebelum terapi atau gimana ya, Pak? Atau mungkin ada trik khusus biar selama pandemi ini fisioterapis bisa melakukan apa nih kepada pasien-pasien yang dirumahkan? Ini begitu, Pak. Ya, oke. Ya, ini hal yang wajar terjadi gitu. Pasti kalau dia nggak datang seminggu aja, kita akan kayak mengulang dari awal. Ya, mau pasien CP, mau pasien autistik, ADHD, autis, ADHD ngamuan biasanya mamanya laporan, Pak ini sekarang ngamuan semuanya dibanting gitu. Kemarin banting TV, ini wah kayak gitu. Ya. Bukan ya, Pak. Ya. Nah, pernah kemarin baru kesini itu datang kayak begitu. Jadi semuanya dibantingin ya karena autis itu. Nah pasti mereka akan mengalami problem di situ, problem sensorisnya, problem emosinya, gitu. Pasti. Gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Satu, kalau memang orang tuanya punya HP
atau sudah ini kita kenalkan Zoom deh, kita kenalkan Google Meeting lah gitu. Seperti kayak gini. Iya. Biasanya saya nge-share beberapa materi gitu, tak kasihkan gitu. Jadi Bu, ini materinya kayak gini untuk anak kayak begini ya, kayak begini aja yang ringan-ringan aja. Jadi memang peran orang tua juga harus dilibatkan ya Pak, kondisi orang kayak tua, gini ya. kompetensi keluarga, mau orang tua, mau bapaknya, mau ibunya, mau mbahnya, mau susternya, mau siapa yang ada di situ, mereka harus terlibat. Saya kebetulan ada buku yang keterlibatan keluarga. Jadi itu ada buku melibatkan keluarga dalam menangani anak dengan trauma brain injury. Itu udah saya translate sejak tahun berapa itu ya? Wah, nanti di-share tuh Pak, boleh ya Pak ya? Ya, iyalah. Ini Pak, ada lagi pertanyaannya. Pak, gimana cara mendeteksi pasien CP waktu ciri anak CP yang masih dalam kondisi prematur? Nah, maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya gimana? Selamat siang Pak Agung. Bagaimana ciri anak CP yang masih dalam kondisi prematur? Terima kasih. Atau mungkin masih dalam kondisi dijanin kali ya Pak. Katanya sekarang juga sudah bisa mendeteksi janin anak ini bakal jadi CP, bakal apa, normal saja, mungkin seperti itu kali Pak. Wah itu bukan ranahnya fisioterapi kali ya. Ya. Jadi ya biasanya kalau lahir prematur kita hanya bisa bedakan. Kalau sudah datang, kayak tadi saya bilang preterm atau full term. Nah kalau preterm rata-rata kan dia lahir preterm itu sebelum waktunya. Jadi kematangan organ, otot, kemudian kematangan otak, juga aktivitasnya kan belum cukup matang. Jadi rata-rata tonusnya dipegang, hipotonus. Ya. Kalau spastik ya rata-rata kalau diplegi ciri khasnya adalah yang hipertonus hanya di bagian distalnya. Tapi yang lainnya hipotonus. Tapi kalau yang full term kenanya setelah lahir, kemudian kejang, kemudian tidak sadar, ada problem di bagian korteks temporalnya, karena di situ ya rata-rata ototnya kalau nggak hipertonus ya normal, tonus ototnya. Itu yang paling gampang di situ. Gitu ya Pak? Ya. Oke, ini ada lagi dari Muhammad Irfan. Mungkin saya singkat aja pertanyaannya. Jika pasien anak itu ada di NICU, ya, dan ada masalah dengan faktor penglihatannya di sini, treatment yang bisa kita lakukan apa dimulai dari sensorisnya dulu atau bisa ke treatment pasif pada anggota gerak tubuhnya, mungkin seperti itu Pak. Ya, pasti pasien yang di NICU, anak yang baru lahir di NICU, mata belum berfungsi dengan baik dong, pasti semua gitu. Coba nanti dilihat perkembangan mata mulai bisa melihat ke kita itu umur berapa, saya nggak begitu hafal. Nah, kayak tadi konsep tadi itu penting, itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus apanya tadi sensorisnya dulu, enggak. Gitu. Ada awal, tetap kan stimulasi, jangan berharap langsung ada hasilnya ya. Stimulasi otot-otot frontalis, otot-otot masseter, tambah di temporalis, kayak begitu di nervus vagusnya, kemudian stimulasi refleksnya, lakukan itu. Karena penting, refleks kadang-kadang anak yang lahir prematur, itu refleks primitifnya nggak berkembang loh. Itu nggak muncul, kita harus munculkan. Saya ingat almarhum Bu Nawang, munculkan, integrasikan. Gitu. Jadi harus dimunculkan. Seluruh refleks yang untuk dia keluar itu Babinski-nya itu harus dimunculkan. Kemudian saking refleksnya, refleks yang nanti dipegang langsung misalkan saking, dia harus ada refleks, bukan gerakan disadari. Ayo sadari, ngenyap itu kan kalau disuruh, yo disedot. Nah itu bukan refleks lagi, dia sudah disadari. Itu. Lalu dia kasih kayak gitu. Caranya begitu. Jadi semua sistem sistem refleksnya kalau perlu gerakan mobilisasi asal tidak mengganggu peralatan yang lain, kita bisa lakukan di sana. Oke. Ya. Gitu. Terakhir Pak pertanyaannya, ini dari Mbak Kristovanata dari Fisioterapi Rumah Sakit Katolik Ngesti Waluyo ya, RSK Ngesti Waluyo Temanggung Pak. Oke. Mau bertanya apakah core stability
sistem dapat diaktifkan dengan diafragma breathing, Pak, untuk anak-anak. Ya, anak-anak disuruh diafragma breathing agak susah. Coba dilakukan dengan capital flexion. Kayak tadi, flexor development dulu dikembangkan. Itu akan otomatis menstimulasi postural tone. Jadi aktivasi otot-otot atau mekanisme aktivasi otot-otot seluruh tubuhnya. Otomatis, coba lakukan aja gitu. Itu sangat capital flexion atau flexor dan ditambah dengan flexor development-nya itu akan merangsang. Nah, ada beberapa teknik untuk mancing otot diafragma sih gitu. Tapi anak disuruh, ayo nafas gunakan diafragmanya ya, lendungke perutnya gitu ya. Itu aja salah, nanti malah membuncitkan. Nah, beda gitu. Kan diafragma itu, Pak. Oh, itu ya. Pernafasan diafragma kan harus ada ke sisi lateralnya, kita harus lurus antara bagian tidak membuncit kayak begitu. Jadi itu yang harus dikembangkan. Tapi pada prinsipnya capital flexion yang benar, kemudian proses flexor development dengan kaki diangkat kayak begitu, itu akan menstimulasi otot-otot core stability. Oke, terima kasih Pak Agung. Ini waktunya sudah menunjukkan jam 11. Mungkin ada kesimpulan yang bisa Pak Agung sampaikan mungkin atau 2 menit? Oke, terima kasih. Sekali lagi anak-anak kesimpulannya terutama tentang CP ya, karena memang ini bicaranya Honjungsu lebih banyak ke CP. Ada banyak anak ada beberapa tipe CP, terutama yang tadi, yang lahir prematur itu biasanya munculnya di diplegi maupun quadriplegi. Kalau diplegi itu prognosisnya bagus, quadriplegi biasanya prognosisnya jelek. Tapi kalau diplegi tidak segera mendapat penanganan sedini mungkin, dia akan menjadi secondary quadriplegi. Dan itu juga susah. Nah, fisioterapi punya peran yang sangat penting sejak awal, diniku lah waktu lahir, neonatal. Itu punya peran yang sangat penting di masa prematuritas supaya nanti ketika problem itu berlanjut tidak menjadi semakin berat, tetapi kita akan lebih mudah memberikan tindakan terapi. Salah satunya dengan memperbaiki capital flexion. Fisioterapi Jaya. Oke, siap. Thank you so much Pak Agung. Ini ada closing statement dari Bapak Kaprodi kita Pak Zainal sebagai ucapan terima kasih Pak Agung untuk bisa mengisi materi ini. Kepada Pak Zainal saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih Mas Fajri. Alhamdulillah bisa mengikuti dari awal sampai akhir ini. Perkuliahan pediatrik ini sangat luar biasa. Dan kelihatannya ini bukan pertemuan terakhir Pak Agung. Ini mungkin perlu di dalam ke depan bisa di workshopkan materi-materi ini. Siap. Khusus untuk mahasiswa alumni Widya Buddha akan mengerucutkan menjadi komunitas pediatrik yang nanti bisa dikerucutkan menjadi sebuah istilahnya poin per poin yang nanti kita pendalaman keilmuannya. Sekali lagi terima kasih Pak Agung atas ruang dan waktunya yang menyediakan untuk kami semuanya belajar dengan Pak Agung. Kami harap tidak bosan-bosan memberikan informasi, kritik dan saran kepada kami untuk pengembangan keilmuan fisioterapi, wabil khusus di Widya Usada. Sekali lagi matur nuwun kawaterkan. Dan dari saya sebagai closingnya seperti itu Mas Fajri. Saya kembalikan kepada Mas Fajri. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Zainal dan Pak Agung selaku pemateri pada hari ini, dan terima kasih pada para peserta yang mengikuti webinar pada hari ini dari pagi sampai masuk tengah hari ini siang hari. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Agung bisa kita pelajari dan pahami dan bisa membuat kita semakin bermanfaat bagi masyarakat, intinya terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sebelum kita tutup pada acara hari ini, sebaiknya kita menutup ini dengan doa. Saya persilakan kepada rekan-rekan untuk berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai.
Oke, berdoa selesai. Sekali lagi ucapkan terima kasih pada semua partisipan. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang tentunya tidak akan lebih akan lebih baik ya, karena minggu depan itu ada materi tentang olahraga nih. Ya, besok materinya disampaikan oleh lulusan dari Oxford Brook University Inggris, dan ada Bu Han juga selaku pakar fisioterapi muskuloskeletal. Jadi stay tune di acara webinar Maraton Fisioterapi Widya Wisada. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup acara ini dengan alhamdulillah. Saya tutup selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman untuk bisa link masing-masing, atau mungkin admin Mas Anwar bisa menutup secara keseluruhan. Thank you so much.